Ini kita lagi jalan mau ke Candi Arjuna. Oke, kita masuk Candi. Selamat siang Bapak Ibu dan selamat datang di Dataran Tinggi Dieng, dan perkenalkan nama saya sebagai pemandu wisatanya AA Wijaya. Saya jadi pemandu di sini baru 41 tahun, Mbak. Wah. Di ketinggian 2093 meter dari atas permukaan laut. Nama Dieng berasal dari bahasa Sanskerta dari kata Ardi yang berarti gunung dan Hyang yang berarti surga. Jadi ini artinya Neng, Anda datang ke surga sama suami. Kemudian candi-candi di Dieng ini sebenarnya baru ditemukan di tahun 1814 oleh arkeolog Belanda Dr. Theodor van Erp dan H.C. Cornelius. Pada waktu ditemukan seluruh candi ini masih tergenang air. Baru pada tahun 1856 dikeringkan oleh Dr. Van Kinsbergen dengan ditemukannya sistem irigasi kuno yang tersumbat selama berabad-abad di sebelah barat sana dan dinamakan Gangsiran Aswatama. Berdasarkan pendapat sebagian ahli, konon candi ini merupakan salah satu candi yang paling tua di Jawa Tengah yang dibangun oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Hin artinya no atau tidak, dan du artinya violence atau kekerasan. Jadi Hindu itu artinya no violence doctrine yang pernah dilaksanakan dengan balik oleh Mahatma Gandhi. Kata candi berasal dari Candika Gerha. Candika itu nama lain dari istri Siwa sebagai Dewi Maut. Gerha itu artinya rumah. Jadi candi ini dibangun, salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyembah sang pencipta, yaitu Sang Hyang Widiwasa. Pada prinsipnya candi dibagi tiga. Bawah Burloka menyimpulkan dunia bawah tempat manusia seperti sekarang kita ini hidup. Bagian badan candi Buwarloka artinya dunia tengah tempat manusia yang telah disucikan. Dan bagian atas candi itulah yang disebut Swarloka, artinya dunianya para dewa. Jadi filosofinya manusia ini hidup, suatu saat mati karena karmanya baik, maka naiklah ke surga. Tetapi saking cintanya nenek moyang kita orang Hindu kepada anak cucunya sampai akhir zaman nanti, tanpa membedakan siapapun di antara kita, cuma sayang tidak setiap manusia sadar, maka di tiap pintu masuk candi dan di tiap relungnya selalu dihias oleh kepala raksasa yang menakutkan yang disebut Kala. Kala dalam agama Hindu nama lain dari Siwa sebagai dewa perusak. Di dalam seluruh bahasa yang ada di dunia, arti dari Kala itu adalah waktu, Neng. Jadi segala sesuatu di dunia ini, harta, tahta, jabatan, dan lain sebagainya akan rusak. Salah satu faktor adalah waktu. Maka harus memanfaatkan waktu hidup ini sebaik mungkin. Mahakala, Mahadewa, Mahaguru, Iswara, Harihara, Ardanari, Lokapala, Nataraja, Nandiswara, dan Parwata. Dari 10 ini yang paling menonjol di Bali dan di India adalah yang ketiga, Mahaguru. Artinya Siwa guru besar bagi dunia. Dengan ajarannya di Bali dan di India sama persis Dasa Sila. Dasa artinya 10, sila artinya aturan. 10 aturan hidup menurut kacamata agama Hindu. Ahimsa, not to kill. Brahmacari, to lead a pure and godly life. Satya, to be truthful and reliable. Awiya Waharika, not to quarrel or not to fight. Guru Sukrosa, to love the religious teacher. Soka, to purify one's mind and body. Ahara Lagawa, not to eager to eat and drink much. And the last one, Apramada, which means to be faithful to one's duty. This code governing ethical and social behavior is upheld and interpreted by the priest. Kalau di Islam, hendaklah engkau menghormati akan ibumu 3 kali baru bapak. Kedudukan ibu dalam tiap agama luar biasa. Bahkan kita harus ingat, kepala negara merangkap kepala pemerintahan yang menjalankan hukum dengan adil patut dicontoh oleh kepala negara berikutnya sampai akhir zaman nanti adalah seorang ibu. Ratu Sima pertengahan abad ke-7. Walaupun anaknya sendiri salah, dihukum dengan hukum negara yang berlaku. Kemudian satu-satunya candi di Dieng yang mempunyai relief Trimurti atau 3 dewa adalah hanya Candi Srikandi. Ini relief dewa Brahma, Neng. Brahma itu dewa pencipta. Dengan sikap tangannya Anjali Mudra. Kemudian di sini ada Siwa Mahadewa. Siwa Mahadewa. Tadi Brahma. Mahadewa ini adalah Siwa sebagai dewa yang paling tinggi di antara dewa-dewa yang lain, Neng. Dengan tanda-tandanya 4 bunga teratai hilang 1. Kemudian di sudut kiri kanan atas para penari di surga yang lagi memberikan bunga. Kemudian di sebelah kanan tangannya ada Aksamalaya, itu tasbih. Di sebelah kirinya Camara, pemercik air suci. Dan di atas mahkotanya ada hiasan Arda Chandra Kapala. Arda Chandra artinya bulan sabit, Kapala artinya tengkorak menghadapnya ke Aditya, yaitu matahari yang datang. Kemudian di sini ada Wisnu. Wisnu ini dewa pemelihara. Wisnu dewa pemelihara dengan tanda-tandanya di sebelah kanannya cakra, simbol matahari. Nah, kita patokan di sini ya.